Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian: Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Artinya, dalam putaran kehidupan ini, ada kalanya kita berada di bawah dan ada saatnya kita berada di atas. Ketika berada di bawah atau mengalami keadaan kehidupan yang serba kekurangan, kita merasa lemah dan tidak berdaya. Banyak orang yang mengalami keadaan yang demikian memilih untuk pasrah dan berserah diri kepada Tuhan, menantikan pertolongan dan kuasa Tuhan. Sebaliknya, ketika berada di atas, hidup berkecukupan dan segala sesuatunya baik-baik saja sesuai dengan harapan, maka ada kecenderungan kita akan menjadi sombong dan memegahkan diri. Hal ini tentunya menjadi gambaran dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah tidak menghendaki dosa kesombongan itu ada dalam kehidupan umat-Nya. Itulah sebabnya Musa mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan melupakan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi mereka. Selama 40 tahun Allah membiarkan bangsa Israel menjalani pengembaraan di padang gurun. Di situ mereka mengalami dan merasakan keadaan kehidupan yang sulit dan berat. Mereka haus dan lapar, namun Allah menyediakan air dan mana bagi mereka. Pakaian mereka tidak memburuk dan Allah menguatkan dan tubuh mereka untuk terus berjalan. Allah membiarkan mereka mengalami keadaan yang sulit itu untuk melihat iman mereka. Apakah mereka bergantung kepada Allah dan berpegang pada perintahnya atau tidak? Karena Allah mengasihi mereka,
dan Allah ingin membentuk mereka menjadi bangsa yang besar, tidak bermental budak, bergantung kepada Allah, taat dan rendah hati. Itulah sebabnya Ia mengajari mereka seperti orang tua mengajari anaknya. Saudaraku jemaat Tuhan, pada saat itu bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Di situ mereka akan menikmati kelimpahan dari hasil bumi yang Allah sediakan bagi mereka. Oleh sebab itu, Musa mengingatkan mereka supaya di dalam kelimpahan yang akan mereka rasakan, mereka tidak memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Sebaliknya, kelimpahan itu membuat mereka bersyukur dan memuji Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya kepada mereka. Mereka harus selalu berpegang pada perintah Allah dan tidak pernah melupakan kebaikannya. Dari nas firman Tuhan ini, marilah kita merenungkan. Yang pertama, ada kalanya Allah izinkan kita mengalami keadaan kehidupan yang sulit dan berat. Bukan karena Allah meninggalkan atau tidak mengasihi kita, tetapi Ia ingin melihat sejauh mana kita bergantung kepadanya dan melakukan perintahnya. Karena Dia adalah pelindung dan penyedia apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, ketika Allah memberikan kecukupan dan kelimpahan, janganlah kita menjadi sombong dan memegahkan diri. Karena segala sesuatu yang kita miliki semata-mata adalah pemberian dan anugerah Allah. Sebaliknya, kita memuji Allah dengan segala yang kita miliki dan senantiasa bersyukur kepadanya. Yang ketiga, perjalanan kehidupan kita ibarat perjalanan panjang yang di dalamnya kita akan mengalami kehidupan yang berliku-liku. Apapun keadaan kehidupan yang kita alami, ingatlah untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan dan berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka kita akan ditibakan pada janji Tuhan, yaitu keadaan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.